warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator di sini akan membawakan acara drama kolosal yang berjudul Proklamasi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Saya Ramudi Wibowo, nama absen 5 sebagai Saleh. Silakan saya Gede Sabda 13 saya SD Mulakan Kelanjutan. Saya Pak Parapi absen 29 sebagai Sutasari. Perkenalkan saya Bodas Kawantopo absen 11 sebagai Rajin. Perkenalkan saya nomor 10 sebagai Perkenalkan saya Abi sebagai Suwarjo. Perkenalkan saya Bawa sebagai Kauci. Perkenalkan saya Alif Bumbas sebagai Suwani. Perkenalkan saya Sudiro Pradana nomor absen 12 sebagai Risana. Perkenalkan saya yang bersama pula sebagai Sukarno. Fatmawati. Ada yang cewek jadi nggak ada. Apa ini dek maju? Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, pendirian kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno Hatta selaku pemimpin PPKI dan Rajiman Beliau Diminat sebagai mantan ketua BPUPKI terbangkan ke darat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Saudara Soekarno Hatta dan Rajiman, saya sebagai perwakilan Jepang akan menyatakan sesuatu. Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji perdana menteri Jepang. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan beberapa hari tergantung Indonesia dan hari. Enggak, saya sangat setuju dengan PPKI karena PPKI adalah badan yang menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, tetapi kita harus tetap menegarakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dulu. Maaf, tapi pihak Jepang tidak setuju. Pihak Jepang ingin segera melaksanakan kemerdekaan, yaitu pada tanggal 24 Agustus. Akan saya pikirkan kembali pemerintahan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, Kalau begitu kami harus bunuh diri. baiklah, jadi jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di awal, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Koizumi. Jika kemenangan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan sebuah stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahid, Fikana, Darwis, dan Khairat Saleh dengan kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, antara Jepang telah melihat nanti Indonesia
jadi kekosongan. Kita harus berdesak golongan kuat, terutama Bung Karno untuk segera. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diberikan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Coba. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat yang semangatnya didorong melalui siang-siang radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno itu beliau kan merupakan ketua PPKI? Kalau begitu, menginginkan saat proklamasi tetap diumumkan lagi, kita paksa saja dia Robert. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu, bicara baik-baik dengan beliau. Itu kawan terkesan dengan cara penyelesaian yang maksud. Sebenarnya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Tanggal 14 Agustus 1945, Jahir Fikara, Darwis dan Saleh menemui Bung Karno di kediaman. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Ini Bung Karno, Pak telah menyerah kepada kami minta Bung Karno segera kita merdeka. Tapi kan ada badan yang berhak untuk memutuskan itu semua. Anda PPKI, Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kami atas nama pengelolaan juga tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh adalah campur tangan dari pemerintahan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, 4 orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung lembaga martirologi di kebangsaan ini, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan keputusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Bikana, Kairo Saleh, Sukani, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno sudah terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumarti. Ada maksud apa lagi Anda kemarin? Sekarang malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kami sudah siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengambil pengumuman pada malam ini juga, akan berakibat terjadi suatu tumpahan darah dan pembunuhan besar sebab hari. Ini batang leherku. Serentak saya ke pojok itu dan potonglah leherku. Malam ini juga. Kami tidak usah menunggu esok hari. Ada masa lalu. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negara kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan mampu memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri?
Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga prestasi itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri memproklamasikan masa kan kemerdekaan? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga sudah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Akan tetapi saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga bisa berakibat pertumbuhan darah. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perhatikan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang di perhitungan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasi? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri? Karena saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, kata Ahmad Subarjo, Dr. Bundaran, Dr. Sanusi, dan Iwan Kusuma yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, akan menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tetap kami tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan perbatangan, kami mohon diri. Para pemuda-pemuda yang bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Perni, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, dibawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Singgi yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Proklamasi harus disusun alat PPKI. Karena saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tapi kita harus melihat situasi tertentu dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di dalam agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan memutuskan naskah proklamasi setelah kami kembali ke Jakarta. Surat Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kita. Sekarang kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak mulai revolusi malam ini. Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk menjalankan tanggal 17. Mengapa justru yang tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian tanggal 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dan golongan tua dengan bingkangan dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takasimeja bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kuntun dan dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya.
Sudiro ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tersebut tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Pon IPK setempat Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maida menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Takashi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah dari pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu diluruskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumah besar Soekarno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Tuan mana yang bisa kami pakai? Ruang makan dan seram depan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di Skambit Depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dijalankan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap dengan bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum pada berfungsi. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Kalau ketika saya Baik. setelah naskah proklamasi diketik oleh Said Milik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu perintah yang paling penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu akan naiknya, ada turunannya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, kapan saja kita menyandarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Musyawaratan itu singkat kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Oleh saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka. Negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Merdeka! Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun masalah itu dilakukan dengan imbang. Indonesia merdeka, bangsa baru telah tiba. Demikian agama dari kami. Meski banyak kekurangan dan banyak kesalahan, mohon maaf. Kami saya sebagai moderator mengucapkan undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.